menghentikan langkah Dewan Jenderal dengan maksud menggulingkan kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Kurang 2 bulan lagi. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Siapa cepat dapat, siapa tepat selamat. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota biro khusus, baik pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini berpihak pada kita. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Juga mereka semakin kuat dari waktu ke waktu. Seperti ajal bagi Nikolin dengan antek-anteknya. Tapi saya ragu. Apakah ajal Bung Karno benar-benar sudah dekat seperti perkiraan tim Dr. RRT? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Ketua Edit berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer. 2, sasaran utama gerakan adalah para jenderal. 3, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang calon. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Infanteri Latif, dan Mayor Udara Suyono. Dipimpin oleh Pelda Cahuruk. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Bukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Ajen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Ajen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Ajen S. Parman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarja Sukarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Sarma Surono. Siap. Jenderal Ahmad Yani terbunuh oleh senapan PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Sosok jenderal yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah ini meninggal pada usia ke-43 tahun. Menurut keterangan Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno, pasukan PKI masuk ke rumah Jenderal Ahmad Yani lewat pintu belakang. Mereka lantas mengepung rumahnya dan membunuh sang jenderal. Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik mendatangi rumahnya dengan mengaku sebagai Cakrabirawa yang hendak membawanya bertemu dengan Presiden Soekarno. Tanpa rasa curiga, Suprapto menuruti perintah rombongan tersebut dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Maijen MT Haryono beberapa kali ditembaki peluru oleh rombongan penculik di kediamannya saat mencoba melakukan perlawanan. Haryono pun ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Ia diduga sudah dalam keadaan tidak bernyawa ketika dibawa ke lubang buaya.
Pasukan penculik telah datang di rumah Maijen S. Parman di Jalan Serang pada 1 Oktober 1965 pukul 4 pagi. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang siap membawa S. Parman. Saat pasukan penculik datang, S. Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halamannya. Pada mulanya, S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Secara langsung, S. Parman langsung bertanya pada sekelompok pasukan Cakrabirawa atas apa yang terjadi. Dijawab oleh pasukan penculik bahwa mereka diperintahkan oleh Presiden untuk menjemput Maijen S. Parman dengan ditemani oleh kelompok utama pasukan. Parman kemudian masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. S. Parman mengira jika dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Sambil berganti pakaian, Parman membisikkan pesan kepada istrinya agar segera menghubungi Letjen Ahmad Yani. Namun kemudian perintah tersebut terdengar pasukan penculik. Segera saat itu pasukan Cakrabirawa merampas telepon di rumah tersebut dan pergi membawa Maijen Parman. Diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Brigjen Donald Ishak Panjaitan mengira bahwa pasukan yang mengepung rumahnya tersebut ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu Soekarno. Panjaitan pun bersiap dengan rapih dan resmi, namun tak lama berselang, pasukan tersebut menembaki barang-barang di rumah Panjaitan. Sang jenderal yang saat itu berada di lantai 2 mencegah para penjaga rumahnya untuk melakukan perlawanan dan memilih turun melakukan pertemuan sendiri. Sang jenderal asal Tapanuli tersebut sempat melakukan berdoa, namun dikarenakan mengulur waktu, sang jenderal langsung ditembak dan dibawa pergi. Seperti penculikan jenderal sebelumnya, di kediaman Sutoyo didatangi oleh rombongan penculik pada 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan tersebut melarang siapapun untuk melintasi jalan di sekitar rumah sang jenderal. Pasukan juga membuat hansip yang saat itu tengah berjaga tidak berdaya. Berdalih ditugasi untuk membawa Sutoyo bertemu Soekarno, sang jenderal akhirnya diangkut ke truk dengan keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Sang jenderal kemudian ditembak di sebuah rumah dekat Lubang Buaya pada sekira pukul 7 pagi. Pasukan penculik sampai di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution pada pukul 4 pagi. Setelah membereskan penjaga rumah, regu penculik yang dipimpin Kopral II Hargiono selanjutnya menuju ke kamar Nasution. Mengetahui ada suara di luar, istri Nasution yang terbangun langsung keluar kamar. Tapi ia langsung kembali ke kamar, mengunci pintu sambil memberitahu pada suaminya. Ia berbisik pada Nasution, mengatakan bahwa ada pasukan Cakrabirawa di luar. Kemudian ia melarang Abdul Haris Nasution keluar. Kendati dilarang, Nasution penasaran ingin memastikan apa yang dilihat istrinya. Nasution tidak yakin Cakrabirawa datang dengan mendobrak pintu. Ia kemudian membuka pintu kamar mengecek keadaan. Saat pintu dibuka, tembakan menyasar ke arahnya oleh satu orang pasukan Cakrabirawa dalam jarak 1,5 meter. Nasution kemudian menutup pintu. Mendengar suara tembakan, adik Nasution Mardiah yang tidur di kamar sebelah bergegas berusaha menyelamatkan anak Abdul Haris Nasution, Ade Irma Nasution. Mardiah menggendong Ade Irma untuk menuju kamar lain. Namun naas, saat mencoba menyelamatkan, justru Ade Irma tertembak dalam gendongan Mardiah. Ade Irma Nasution dinyatakan meninggal. Nasution yang merasa terkepung kemudian dapat melarikan diri dengan melompat pagar rumahnya ke perkarangan rumah Duta Besar Irak. Akibatnya, kaki Nasution mengalami cedera. Tandean sebenarnya bukanlah salah satu target penculikan. Namun pada 1 Oktober 1965 ia tengah berada di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution yang merupakan target sebenarnya. Tandean yang saat itu ditanya oleh pasukan penculik yang sedang mencari Jenderal Abdul Haris Nasution mengakui dirinya sebagai sang jenderal. Tandean pun dibawa dan terbunuh di Lubang Buaya oleh pasukan penculik. Sementara Abdul Haris Nasution berhasil selamat dari peristiwa penculikan.
kondisi antara hidup dan mati. Tubuh para jenderal itu lantas diseret dan dimasukkan ke sebuah sumur di lubang buaya. Setelah tubuh mereka masuk semua, mereka langsung ditembak lagi. Lalu jasad ditutup dengan sampah pohon karet dan ditutup tanah serta ditanam pohon pisang utuh di atasnya, seakan-akan di bawah itu tak ada mayat. Tidak ada kematian yang sia-sia. Begitupun kematian para pahlawan yang gugur dalam insiden G30 SPKI. Mereka mati atas nama bangsa Indonesia. Dan aku kini sendiri.